wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Summa qala Allah ta'ala aidan fi surat al-Ghufran, wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang sudah diberikan kepada kita. Dari kita kecil sekarang kita sudah besar. Dari kita muda sekarang kita sudah tua. Dari yang tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka yang tertinggi tadi itu maqam adalah syukur. Ketika seorang hamba sudah berpisah antara roh dengan jasadnya, maka nikmat yang ia dapat setelah itu adalah hasil dari syukurnya. Hasil dari syukurnya. Kaum muslimin rahimakumullah, berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada 3 titik, 3 poin yang tidak boleh sebenarnya kita lupakan dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan fantasi ini. Apalagi kita mengaku seorang mukmin, seorang Islam yang sejati. Mari kita ingat-ingat dimanapun kita berada, kemanapun kita berpergian, yang 3 ini kok kedapet yuk kita kana terus. Ada di situ disebut dengan arkanul iman. Kalau kita belajar dulunya rukun iman. Di situ ada disebut dengan arkanul Islam. Dan selanjutnya ada di situ takwa. Urutannya kalau kita baca secara berurutan kaum muslimin rahimakumullah, Islam, iman, dan takwa. Antara iman dan takwa dia nggak bisa kita pisahkan. Sekali lagi, antara iman dan takwa dia nggak bakalan bisa kita pisahkan. Sama baca doa aja, tapi yang bapak kaum muslimin
Jala kita perhati to menongan indak manongan apabila awulah banyak tumbuh di tapian kita tabangnya lambe laun tapian tulo akan cure gitu. Seperti itulah antara iman dan takwa. Ini sungguh pertanyaan muncul di sini, apakah setiap orang yang beriman itu takwa? Belum tentu. Tapi orang yang bertakwa dia sudah pasti beriman. Di sini dia banyak mengamalkan seluruh perintah Allah, suruhan Allah dimanapun ia berada. Kok tibonya beramal nak bukan untuk orang. Mau dia beribadah bukan untuk orang. Mau dia melakukan sesuatu bukan untuk orang. Ini yang takwa kaum muslimin. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Orang belum bisa dikatakan ia takwa sebelum dia betul-betul beriman kepada Allah. Mulai dari urutan pertama sampai yang terakhir tadi. Kan kini sekarang menyebutnya gampang. Ulang-ulang kaji gitu Pak. Iman kita kepada Allah, betulkah itu kita laksanakan dimanapun kita berada? Tidak mempergunakan yang bukan hak kita, melakukan hak kita, mengambil hak punya orang lain dijadikan untuk hak kita. Ada enggak itu? Secara zahirnya saja, apakah kita selalu bisa menjaga panca indera yang 5 ini dan kita kembalikan kepada orang yang memberinya? Pasar kita, sama kita, perkataan kita, kudarat yang kita bawa sampai hari ini, yang kita pakai ini kan kudarat Allah ini. Kita gunakan enggak? Itu saja dulu iman kepada Allah. Loncatan yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, belum bisa dia dikatakan seorang yang beriman ketika ia belum memasuki yang namanya gerbang Islam. Jadi kaum muslimin, apabila orang itu betul-betul ingin mendapatkan payung iman yang kuat, Islam harus ia tampuh, tidak cukup dengan mulut surah. Tidak cukup dia dengan mendengarkan pengajian-pengajian saja, tapi memang betul-betul ia amalkan. Itulah yang disebut dengan arkanul Islam atau rukun-rukun Islam. Ini akan menjadi jembatan bahwa caranya payung keimanan tadi kita itu akan kokoh. Ini ngulang-ngulang kaji ya Pak ya. Di dalam arkanul Islam, kita ini pernah singgung-singgung kajinya. Itu yang pertama sekali urutannya adalah syahadat. Suatu kalimat yang begitu dahsyat yang menentukan seorang itu betul-betul iman tidaknya kepada Allah atau iman kepada setan. Jadi suatu kalimat yang mungkin mudah kedengarannya, mudah menyebutnya, tapi dahsyat pengaruhnya Bapak. Bahkan kita yang haduh di atas muka bumi, khususnya dalam masjid, kode kalimat tadi itu muka teridoi gitu Bapak. Dalam kisah Sul Anbiya, dalam kitab Futareh, kita lihat manusia yang pertama turun ke permukaan bumi ini adalah Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi. Allah tahu bagaimana perasaan hambanya seorang Adam merasa kesepian. Suatu saat ditanya oleh Allah, Adam, kenapa engkau banyak murung? Apakah engkau tidak bahagia? Saya bahagia ya Allah. Lantas apa yang engkau murungkan? Sesungguhnya engkau wahai Tuhanku lebih tahu daripada apa yang aku murungkan. Apa rahasia di dalamnya? Ternyata Nabi ada membutuhkan yang namanya teman, kawan. Allah paham tentang hal itu, maka diadakanlah Siti Hawa dalam hal ini. Untuk apa Allah mengadakan Siti Hawa sebagai teman? Bisakah teman dipegang-pegang begitu saja? Tidak. Dengan syahadat inilah Pak menjadi halalnya Siti Hawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Syahadat. Jadi jangan diremehkan. Yang kedua disambut lagi dengan perintah ibadah sholat. Aku bukti
Ini bukti tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita walaupun kita sudah berada di fase yang paling akhir. Zaman-zaman di akhir zaman awak kula urangnya. Bukti sayang Allah. Allah tahu awak kau banyak sibuk, banyak aktivitas yang wajib kau masih awak lupa. Tapi minta yang 5 ini jangan pernah kau lupakan. Rasulullah sadar kita ini orang sibuk, ujian banyak, godaan banyak. Tapi apa kata Rasulullah? Yang 5 waktu ku pegang, kamu apain? Jangan pernah kita tinggalkan sesibuk apapun kita. Coba lihat nomor 3 sampai 5 ke bawah rukun Islam tadi Bapak kaum muslimin. Nah, ada penekanan yang serupa itu. Zakat. Allah suruh kita zakat, aqimus shalah, cuma ayat yang diturunkan lihatlah dalam firman. Puasa, Allah suruh untuk berpuasa. Ayat yang Allah turunkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Untuk haji, Allah suruh kita untuk haji. Tapi coba kita tengok perintah di ibadah salat tadi. Awak hendak sembahyang, secara hukum yang disampaikan para ulama kita termasuk kafir dalam hal ini. Kenapa? Jawabannya di dalam kata-kata kafir tadi itu karena kita tidak mengakui lagi Allah Subhanahu wa taala waktu pelaksanaan ibadah at-tahiyat. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Lantas apa hubungannya dengan firman Allah yang kita baca tadi, yaitunya surat Al-A'raf? Apabila ada yang baca Al-Quran, maka dengarkanlah. Ini salah satu tanda barometer kepada orang yang beriman tadi. Balik kepada status beriman. Dia dengarkanlah orang baca Al-Quran. Dan dalam hal ini tingkat takwa yang lebih teruji lagi. Bukan sekedar dengar. Ayo kita pelajari, kita buka, kita baca. Bahkan kita hafalkan. Sampai doa ilmu itu kita terapkan dalam kehidupan sehari. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berjanji bersumpah demi masa. Sungguhnya kita ikut kalah merugi. Kita sesungguhnya hamba Allah yang merugi. Yang banyak tidak komitmen, takut awak ke mati, tapi banyak babek dosa. Sekali lagi, kita takut akan maksiat, kita takut dengan kematian, tapi awak banyak babek dosa. Lena kita dengan hal ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata Allah, kecuali orang yang batu-batu beradu di jalan Allah. Ya, perajokan perintah ibadah Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena tersinggung, tapi betul-betul lahir dari sanubarinya dia mengingat hidup ke mati, hidupnya kok ke mati. Tidak ada orang yang kekal. Hidup nan ke dipakai, mati nan ke ditumpang itu pasti kitel bagi kita. Maka daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Syafar hari ini hendaknya kita kembali mempertahankan keimanan kita, keyakinan kita, akidah kita dalam rangka meningkatkan kembali masing-masing individu kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak kini bilo yoleh. Awak kan kadang-kadang dalam sehari-hari berencana besok dia harus sembahyang, besok musalang, besok harus tingkatkan, besok harus tingkat, pasti ada itu. Bagus, tapi ingat Bapak, kita berplanning untuk akhirat kita berplanning untuk dunia kita. Santiang-santiangnya kita berpikir untuk akhirat, lebih meningkatkan ibadah hawa. Setan lebih santiang daripada gitu. Itu teruji, kita bukan memuji. Ini tolong garis bawahi, kita bukan memuji setan, tapi setan lebih santiang settingannya daripada hawa. Bara banyak awak nanti manuan gara-gara kaji kini yo lama, dekut keluar betul laki terompa lah lupa puluhan disampaikan. Atau kerjanya setan. Terkadang kita capek dalam masjid mendengarkan sebuah usia takwa yang kaki itu pakai dalam setiap hari, macam-macam segaduh setan. Kecil khatib itu kerja setan tuh.
Kemaja orang sesadua itu kerja setan tuh. Kalau kita hati-hati dalam hal ini. Bapak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Mari perbanyak angkat tangan sebagai senjata kita. Mari perbanyak angkat tangan kita sebagai mohon kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari bermacam godaan setan dan rayuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku qala astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yawm fa'tabiru ya'lul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qaulullah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'adidati rabbi ikhtam lana bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ahidna bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salat.